Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bersatu rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah mereka untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pemerintah Kota Malang mengadakan festival jajanan pasar di Pasar Klojen yang melibatkan 49 UMKM. Cafe 24 jam harga pelajar di daerah Blimbing, nongkrong sampai pagi tanpa khawatir dompet jebol. Program makan siang gratis di Malang dimulai di SD Negeri Lokwaru 3 sejak 13 Januari 2025 hingga sekarang. Rekomendasi kafe legi asin yang cocok untuk bukber di sekitar wilayah Singosari Malang. Kasus korupsi telah mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina. Sebagian besar konsumen telah beralih ke SPBU Shell. Harga cabai meroket di Pasar Singosari Malang tembus Rp80.000 per kilogramnya. Banyaknya masyarakat yang berbelanja online mengakibatkan lonjakan pesanan yang cukup drastis. Inti proses produksi tempe tradisional di sentra industri tempe Kebonanggung, Singosari Malang. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Ananda Putri Rahmalia dalam program Kabar Inovasi. Saya akan menemani Anda dalam 30 menit ke depan dengan menyajikan informasi terbaru dan teraktual untuk Anda. Berita hari ini diawali dengan Festival Jajanan Pasar pada 26 April 2025 yang melibatkan 49 UMKM. Terdapat beraneka ragam makanan kekinian yang memenuhi Pasar Klojen hingga menarik warga Malang untuk mengunjungi pasar tersebut. Kira-kira bagaimana keadaan di lokasi? Langsung saja kita saksikan bersama. Bukan kota Malang namanya jika tidak memiliki tempat unik dan menarik di setiap harinya. Yang namanya pasar itu pasti identik dengan bau tak sedap dan kotor. Tapi pasar yang satu ini berbeda dengan pasar tradisional yang lain. Pasar Klojen tempatnya.
Kita sudah berada di sekitar pintu masuk Pasar Klojen. Kali ini Pasar Klojen sedang mengadakan festival jajanan pasar yang melibatkan hingga 49 UMKM. Penasaran gak sih ada apa aja di dalam Pasar Klojen? Yuk ikutin aku keliling dan nyobain makanan di dalam Pasar Klojen. Let's go! Kondisi Pasar Klojen sekarang memang berbeda jauh dibanding sebelum revitalisasi. Saat ini banyak pelaku usaha golongan muda yang berjualan di pasar tersebut. Mereka berjualan aneka olahan makanan seperti mie dengan cita rasa yang khas, kopi kekinian, bakso goreng, dan masih banyak lainnya. Merayakan rasa, membangun cerita, menyatu dalam tradisi merupakan tema yang diusung oleh Wahyu Hidayat selaku Wali Kota Malang untuk konsep kegiatan di Pasar Klojen ini. Festival tersebut diadakan sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap UMKM kuliner khas Malang, sekaligus menjadi upaya pelestarian tradisi jajanan pasar yang kaya akan rasa dan cerita. Dengan adanya kegiatan tersebut, Wahyu Hidayat berharap Pasar Klojen jadi tempat berwisata kuliner, tapi juga tempat berbelanja memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemirsa yang ada di Malang wajib menelusuri jajanan di Pasar Klojen karena harganya yang ramah di kantong. Kayak es teler yang lagi aku cobain ini, harganya hanya Rp12.000. Ada juga sego tempong yang gak kalah enaknya dengan harganya yang mulai dari Rp10.000. Yuk buruan kesini karena festival jajanan pasar hanya sampai 30 April 2025. Pasar Klojen, Kota Malang, Maulida melaporkan. Pemirsa, kali ini kita membahas rekomendasi Cafe Kopi Studio di Kota Malang dengan harga pelajar dan memiliki konsep yang unik, seperti buka dalam 24 jam hingga menarik perhatian para pelajar dan mahasiswa. Berikut liputan selengkapnya. Di tengah kopi di kalangan anak muda, kini hadir sebuah solusi menarik bagi para pelajar dan mahasiswa. Sebuah kafe di Kota Malang menawarkan konsep unik dengan harga yang ramah di kantong pelajar. Cafe Kopi Studio ini menjadi tempat nongkrong favorit bagi para pelajar yang berlokasi di Jalan Laksda Adi Sucipto, Blimbing, Kota Malang. Cafe ini juga cukup hits di Kota Malang. Tempatnya juga mudah dijangkau dan cocok buat warga Malang untuk mengisi waktu-waktu luang. Apalagi di cafe ini tempatnya juga cukup luas ya teman-teman. Tersedia area indoor, semi outdoor, dan full outdoor. Cafe Kopi Studio juga menyediakan space area dengan konsep lesehan maupun konsep tempat duduk biasa. Di cafe ini menyajikan beragam menu kopi atau minuman lainnya dan berbagai makanan ringan mulai dari harga Rp5.000. Dengan konsep harga pelajar di cafe ini bahwa nongkrong kekinian mahal. Pertama, di sini tuh lumayan nyaman, terus juga makanan sama minumannya juga enak-enak, sesuai sama harga-harganya. Makanannya juga mengikuti zaman gitu loh, nggak yang kuno-kuno banget, sesuai sih. Menurut aku kelebihan di sini itu di antara kafe-kafe yang lain, meskipun fasilitasnya bagus tapi pasti harganya itu mahal, kayak ada tax gitu. Tapi kalau di sini itu meskipun makanannya terjangkau, dia juga nggak ngambil tax per makanannya. Kota Malang memulai program makan siang gratis di Sekolah Dasar Negeri 3 Lokwaru, Kota Malang selama hampir 1 tahun berjalan. Adanya dampak yang signifikan dalam pertumbuhan siswa-siswi di sekolah tersebut.
Program makan bergizi gratis mulai diterapkan di Kota Malang pertama kali, yakni di SDN 3 Lowokwaru. Uji coba program makan gratis ini berjalan sejak Agustus sampai Desember 2024 tahun lalu dan resmi dijalankan pada bulan Januari 2025 sampai sekarang. Sebanyak 430 siswa menikmati makanan bergizi dengan menu nasi, ayam crispy, tumis tempe, kacang panjang, semangka, saus, dan susu kemasan. Terlihat para siswa sangat lahap ketika menyantap makanan bergizi gratis. Pengantaran MBG yang disiapkan salah satu resto sebagai pihak ketiga dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat pada jam 10 pagi oleh sejumlah mitra Gojek. Selain melibatkan mitra Gojek dan sekolah, ada komunitas wali murid juga yang antusias membantu untuk mengawasi berjalannya program makan siang gratis ini. Setelah mewawancarai salah satu wali kelas di SD tersebut, Bu Ina mengatakan bahwa adanya program ini membawakan dampak positif. Yang awalnya para murid banyak yang tidak masuk, sekarang menjadi nihil, bahkan jarang para murid izin masuk sekolah. Selain itu, Bu Ina merasakan jika anak muridnya jadi menyukai makan sayur maupun buah-buahan. Ina menyampaikan harapannya mengenai program makan bergizi gratis ini untuk dapat terus berjalan dengan menu yang lebih variatif. Semoga program ini dapat memperbaiki krisis penyakit stunting di Indonesia. Lowokwaru, Malang, Jawa Timur, Maulida melaporkan. Masih dalam topik bulan suci Ramadan 2025 pemirsa, tradisi buka bersama atau bukber tentu menjadi momen yang dinantikan oleh umat muslim khususnya di Indonesia. Tepat di Cafe Legi Asin, Singosari, Malang menawarkan tempat menarik untuk mengadakan buka bersama dengan menikmati suasana indahnya Candi Singosari. Tradisi buka bersama di bulan Ramadan 2025 tetap menjadi momen yang dinanti-nantikan oleh masyarakat. Dan juga ada beberapa rekomendasi tempat buka bersama, salah satunya di Cafe Legi Asin yang berada di Jalan Kertanegara, Pagetan, Singosari. Di kafe ini menyediakan menu yang bisa dipesan untuk buka bersama. Beberapa rekomendasi menu spesial Ramadan yang ada di kafe ini seperti stik ayam, ayam pop nasi, dan sup nori. Beberapa menu di atas merupakan promo Ramadan hemat di kafe ini, hingga menjadi alasan beberapa mahasiswa memilih untuk buka bersama di kafe ini. Untuk khusus bulan Ramadan kita ada paket bukber, yaitu ada nasi kulit dengan sendal legit, cocok dengan bulan Ramadan harus disambut dengan yang manis-manis. Aku perlu banget ya supaya kalian bisa tahu keadaan outlet waktu jam berbuka, apakah outlet lagi full atau masih tersedia. Kalau saran dari aku lebih baik reservasi agar bisa kebagian tempat. Dan untuk hari H maksimal pemesanannya paling lambat hari H itu jam 3. Karena kita juga perlu siap-siap juga buat ya seperti itu. Pemirsa, informasi menarik lainnya masih akan hadir usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Inorasi. Pak, ayolah Pak. Agak bisa le, telat le. Berapa menit lah? Nggak bisa.
Tamat aku. Stop telat kalau nggak mau tamat. Malang, 4 Maret 2025, lonjakan drastis konsumen terjadi di SPBU Sel yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Mojolangu, Kecamatan Loakwaru, Kota Malang. Fenomena ini diduga terjadi karena dampak dari terungkapnya kasus korupsi yang melibatkan pihak Pertamina sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Kasus korupsi Pertamina yang ramai karena oplosan Pertamax membuat konsumen berpindah ke SPBU swasta, salah satunya yaitu Sel. Pengelola SPBU Sel di lokasi tersebut mengakui adanya lonjakan konsumen dalam beberapa hari terakhir. Tepat pada tanggal 4 Maret 2025 di SPBU Sel Soekarno-Hatta Malang terpantau ramainya pembeli sampai membuat antrian yang cukup panjang. Kejadian ini sempat viral di media sosial. Berikut cuplikan video tersebut. Tampak di video tersebut ramainya konsumen di daerah Sidoarjo. Mereka menganggap pengelolaan bensin oleh swasta lebih dapat dipercaya dan transparan. Kasus korupsi ini telah mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina. Menurut CNBC Indonesia, adanya pencampuran RON 88 dengan RON 95 yang membuat produk BBM Pertamina tidak sesuai dengan standar spesifikasi pemerintah. Kini Pertamina mengalami penurunan konsumen terlihat dari video tersebut. Pertamina mengalami penurunan konsumen terlihat dari video tersebut. Suasana Pertamina di daerah Karangploso terlihat kurangnya pengunjung pembelian BBM Pertamax. Banyak warganet yang berharap agar kasus ini segera ditindaklanjuti dengan pihak yang berwenang secara tegas dan transparan, agar kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang. Dari Malang, Jawa Timur, Canda Zulia melaporkan. Pemirsa, pasar takjil di Soekarno-Hatta, Kota Malang selalu ramai diserbu pembeli saat sore hari menjelang waktu berbuka puasa. Ramainya pembeli membuat omset pedagang takjil musiman meningkat saat bulan Ramadan. Seperti apakah suasananya? Berikut cuplikan selengkapnya. Kali ini saya sudah berada di salah satu pusat takjil, tepatnya di Taman Krida, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang. Terlihat ratusan orang antusias untuk berburu takjil mencari menu untuk berbuka puasa. Nah, di Taman Krida ini tersedia banyak variasi makanan dan minuman. Kira-kira apa sih isi di dalam Taman Krida ini? Yuk ikutin keseruan aku berburu takjil kali ini. Pertama kali masuk Taman Krida, kita langsung disuguhkan dengan aneka ragam jenis takjil yang menarik perhatian. Banyak sekali aneka jenis makanan yang menggoda membuat perut semakin keroncongan. Makanan di Taman Krida ini memiliki harga yang terjangkau. Pemirsa bisa membawa uang sebesar Rp50.000 sudah mendapatkan berbagai macam menu takjil. Taman Krida kini menjadi surganya kuliner, mulai dari aneka Korean food, makanan berat, yakitori, donat bomboloni, sate bakar, dan lain sebagainya. Makanan yang tidak bisa dilewatkan dan wajib pemirsa cobain saat ke Taman Krida yaitu tahu walik. Gorengan yang comfortable, sensasi garing di luar dan lembut di dalam membuat siapapun yang memakannya dijamin ketagihan. Tersedia dua varian rasa, yaitu pedas dan original. Digoreng secara dadakan, jadinya tahu walik ini bisa dinikmati selagi masih hangat, cocok untuk teman berbuka puasa. Tidak afdol namanya jika makanan tidak ada minumannya. Minuman yang menyegarkan dan menyehatkan, rekomendasi dari kita yaitu es kelapa muda dengan harganya yang ramah di kantong dan juga kaya akan manfaat. Sesi berburu takjil udah selesai nih teman-teman, saatnya kita berbuka puasa. Teman-teman semuanya jangan lupa ke Taman Krida untuk mendapatkan takjil yang super banyak dan bervariasi banget ini. Selamat berbuka puasa semuanya. Informasi dari pasar tradisional Singosari, pemirsa, harga cabai rawit kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tanggal 12 April 2025. Berikut laporan selengkapnya.
Harga cabai di pasar-pasar tradisional kembali meroket. Kenaikan terjadi secara bertahap dalam beberapa hari terakhir, dan kini mulai memberatkan pedagang maupun pembeli. Di Pasar Singosari, harga cabai merah yang sebelumnya di kisaran Rp40.000 per kilogramnya, kini naik hingga menyentuh Rp80.000. Konsumen yang mayoritas adalah ibu rumah tangga mengaku terpaksa mengurangi pembelian atau beralih ke jenis cabai lain yang lebih murah. Hingga kini belum ada langkah nyata dari pemerintah untuk mengatasi fluktuasi harga ini. Masyarakat hanya bisa bersabar sambil menunggu stabilisasi pasar. Ya kayaknya ya nggak beda sih, ya sama 80-an. Oh, hari kemarin habis lebaran itu 100.000, sekarang 80. Menjelang Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 31 Maret 2025, jasa kurir di Kota Malang sudah kebanjiran kiriman. Banyaknya masyarakat yang berbelanja online, salah satunya di jasa ekspedisi pengiriman daerah Karangploso, Kabupaten Malang, mengakibatkan lonjakan yang cukup drastis. Banyaknya jumlah pengiriman di jasa ekspedisi di Shopee Express Karangploso, Kota Malang. Lonjakan pada pengiriman paket sejak 1 pekan sebelum puasa hingga sekarang membuat pengiriman paket lebih banyak dari biasanya. Seller-seller yang buka menjelang Ramadan ini, jadi banyak sekali paket yang GCO sebelum Ramadan ini. Jadi masih banyak paket Ramadan itu makin membludak sebelum Hari Raya Idul Fitri itu pasti membludak. Baju, kue kering, dan kosmetik cukup mendominasi pengiriman tersebut. Peningkatan pengiriman paket ini membuat para kurir terus bekerja ekstra untuk mengirimkan paket sampai ke tangan pelanggan dengan selamat. Sesuai kondisi selama Ramadan pasti jam kerja lebih panjang, Pak. Utamanya lagi karena cuaca itu kan cuaca sedang banyak hujan ya, Pak ya. Jadi kurir pasti akan menunggu sampai reda dan mengantarkan paket. Jadi mungkin paket itu datang lebih malam, lebih tapi diusahakan kirim. Jadi waktunya lebih sampai malam gitu. Kenaikan pada pengiriman paket tersebut membuat kurir menerjang cuaca pada saat menyambutnya Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijri. Cuaca di beberapa hari belakangan ini banyak hujannya, jadi paket yang datang di sore hari itu pasti terkendala karena rider kami banyak yang menunggu hujan reda atau memastikan paket itu baik. Banyak kurir yang mengirimkan paket secara cepat karena banyaknya pengiriman jasa ekspedisi di bulan Ramadan tidak seperti biasanya. Dari Karangploso, Kota Malang, Maulida melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, usai jeda berikut kami masih akan menghadirkan berita terbaru untuk Anda. Tetap bersama kami di Kabar Inorasi. Wah, jamnya bagus banget. Itu kan yang lagi viral. Duh, mana mampu nggak cukup lagi. Ambil di
dikit nggak kelihatan kan? Loh, kok udah habis? Kenaikan harga kedelai yang merupakan bahan baku utama tempe menjadi tantangan bagi para pengrajin tempe di berbagai daerah. Namun di industri tempe Kebon Agung Singosari Malang, para pengrajin tempe menunjukkan keteguhan dalam menjaga kualitas dan kuantitas produksi. Di tengah tantangan naiknya harga kedelai impor pada tahun 2025, para produsen tempe tetap menjaga kualitas dan kuantitas produksi. Seperti yang dilakukan oleh para pengrajin tempe di daerah Kebon Agung Singosari yang tetap setia menjalankan usaha turun-temurun ini. Proses pembuatan tempe itu sendiri dimulai dari perendaman kedelai selama kurang lebih 8 hingga 12 jam. Kemudian direbus dan difermentasikan menggunakan ragi khusus. Setelah itu, kedelai dibungkus dan dibiarkan selama 2 hari hingga siap dikonsumsi. Harapan saya ya sekiranya bisa lanjut, bisa bertahan, ya itu mengurangi potongan, mengurangi penjualan. Tak hanya diolah sebagai menu harian, tempe juga terus dikembangkan menjadi berbagai produk olahan. Tidak ada, kadang-kadang ya ada berapa tahun sekali, tapi sudah lama tidak ada bantuan. Inovasi ini menjadi peluang bisnis yang menjanjikan, khususnya di pasar nasional maupun internasional. Dari kedelai menjadi tempe, inilah bukti kreativitas dan ketekunan masyarakat Indonesia dalam mempertahankan warisan kuliner bangsa Indonesia. Kawasan Kayu Tangan Heritage Malang hingga kini masih menjadi primadona destinasi wisata di Kota Malang. Deretan bangunan bergaya kolonial yang masih berdiri kokoh menghadirkan suasana tempo yang unik dan berbeda dari wisata lainnya. Seperti apakah suasananya? Berikut cuplikan selengkapnya. Nah, kali ini saya berada di salah satu wisata di Kota Malang, yaitu Kampung Kayu Tangan Heritage. Kampung ini mengangkat tema yang kuno yang membuat pengunjung penasaran. Mau ikuti keseruannya? Yuk ikutin aku! Bangunan kolonial Belanda yang tetap berdiri kokoh untuk menyambut para pengunjung. Banyaknya spot tentang peninggalan kolonial seperti barang-barang kuno dan beberapa kafe yang membuat pengunjung lebih tertarik mengunjungi wisata ini. Keberadaan Kampung Kayu Tangan Heritage mendapatkan pesan positif dari warga sekitar yang membuat perekonomian warga turut terangkat. Apalagi saat hari libur, terlihat banyak sekali pengunjung yang datang untuk mencoba kulineran atau mencari spot foto yang estetik. Nah, bagaimana nih teman-teman? Bagus kan di dalam Kayu Tangan? Buat kalian, jangan lupa berkunjung ke Kampung Kayu Tangan ini. Dari Kayu Tangan, Kota Malang. Saya Chandra Zulia melaporkan. Pemirsa, di tempat yang biasa kita kenal sebagai ruang perawatan jiwa, kini tumbuhkan harapan. Rumah Sakit Jiwa Lawang menghadirkan usaha mikro kecil dan menengah sebagai bagian dari proses penyembuhan. Berikut berita selengkapnya. Rumah Sakit Rajiman Widyadiningrat terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung proses pemulihan pasien melalui program pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan mental, tetapi juga membekali pasien dengan keterampilan praktis untuk kehidupan yang lebih mandiri setelah masa perawatan. Program usaha mikro kecil dan menengah mengaku kegiatan seperti pembuatan kerajinan tangan beberapa pasien telah menghasilkan karya seni
yang dipamerkan di Museum Kesehatan Jiwa. Program ini dapat mendukung proses pemulihan orang dengan gangguan jiwa melalui pendekatan holistik yang mengakup aspek psikologis, sosial, dan kreatif. Program ini tidak berdampak bagi pasien tetapi juga bagi keluarga mereka. Program usaha mikro, kecil, dan menengah di Rumah Sakit Jiwa Rajiman Widyo Diningrat diharapkan dapat menjadi percontohan nasional dalam mewujudkan layanan kesehatan jiwa yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada reintegrasi pasien. Dari tangan-tangan yang pernah gemetar oleh luka batin, kini lahir karya-karya penuh semangat usaha mikro, kecil, dan menengah di Rumah Sakit Jiwa Rajiman Widyo Diningrat Lawang membuktikan bahwa masa depan tetap bisa dirajut setahap demi setahap. Bersama harapan, saya Kaila Aulia mengabarkan. Menjelang Lebaran pada tanggal 31 Maret 2025, penjualan kue kering di Pasar Singosari melonjak hingga 2 kali lipat dibanding hari biasa. Berbagai jenis kue kering seperti nastar, kastengel, dan kue jadul lainnya menjadi favorit para masyarakat. Seperti apakah suasananya? Berikut cuplikan selengkapnya. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, permintaan kue Lebaran mengalami peningkatan signifikan di berbagai daerah, salah satunya di Pasar Singosari. Pedagang mengaku omset mereka naik 2 kali lipat dibanding hari biasa. Pantauan di Pasar Singosari di toko kue menunjukkan berbagai jenis kue kering seperti nastar, kastengel, kue kacang, kue jadul, hingga putri salju laris manis diserbu pembeli. Kue Lebaran dijual beberapa minggu. Puncak penjualan juga terjadi beberapa hari menjelang Lebaran. Pasar Singosari menjadi tempat strategis bagi warga untuk mendapatkan kue-kue Lebaran. Pembeli dapat memilih kue yang diinginkan langsung di pasar atau melakukan pemesanan sebelumnya. Harga kue kering relatif stabil, meski terjadi sedikit kenaikan pada bahan baku seperti telur dan mentega. Macam-macam, mulai dari harga ekonomi sampai menengah ke atas ada yang mulai dari harga 14.000 ada, 15.000 ada, 40.000 ada, macam-macam sampai harga 75 ada. Itu yang saya tidak bisa menghitung, tapi alhamdulillah barokahnya bulan suci Ramadan, omset penjualan itu baik kue basah maupun kue kering, apalagi kue Lebaran itu meningkat, alhamdulillah. Baik pemirsa, itu dia kue Lebaran yang terlaris di salah satu pasar Singosari. Dengan saya Alfa Laita mengabarkan. Pemirsa, saya Ananda Putri Rahmalia pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan informasi terkini bersama kami. Sampai jumpa di program berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat seiman yang saya cintai karena Allah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Imro'atus Sholihah. Hari ini kita akan berbicara tentang sebuah pernyataan yang mungkin sering muncul, yakni tentang kenapa sih kita harus melibatkan Allah dalam kehidupan. Karena kita tidak pernah sendirian. Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada, dalam keadaan susah maupun senang. Jadi kalau kita merasa hidup ini penuh dengan banyak rintangan, penuh dengan banyak masalah, kita jangan risau dan kita jangan bingung gimana ya kita cara menyelesaikannya. Tenang, ada siapa? Ada Allah. Allah yang selalu membantu kita dalam keadaan apapun itu yang kita rasakan. Allah juga memberikan petunjuk ya, dan itu sudah tertera dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286, yakni Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya kita. Jadi jikalau kita merasa masalah kita sangat amat berat, sangat amat banyak dan sangat amat bertubi-tubi, ada Allah yang selalu siap membantu kita. Yakinlah, ketika Allah memberikan masalah itu bukan berarti kita tidak bisa, bukan berarti kita tidak mampu. Justru itu kita bisa untuk menyelesaikannya, justru itu kita bisa untuk melakukannya. Kita bisa, pasti kita bisa. Dan pasti ketika ada masalah kan rasanya kayak pingin marah, pingin emosi. Dan pastinya kan teman-teman kita untuk selalu memberikan kata-kata gini, sabar ya, pasti ada jalannya kok, sabar ya gitu. Emang betul, emang sabar itu perlu dan ada jalannya itu memang ada gitu loh. Jadi ketika kita sedang ada masalah di dalam hidup kita, harus sabar, harus menahan emosi, harus menahan rasa amarah yang mungkin kadang kita perlu kayak aku capek gitu. Memang perlu, gak apa-apa kok kalian bilang capek itu gak apa-apa. Tapi kita tidak boleh menyerah ketika kita sedang tertimpa masalah. Jadi kita harus kayak aku bisa menyelesaikan, malah kayak ditantang gitu loh masalahnya. Jadi kita bisa kok, pasti kita bisa untuk menyelesaikan masalah itu ya. Jadi kita harus melibatkan Allah di dalam kehidupan itu memang harus perlu ya. Sama artinya dengan kita mengikuti bahwa segala sesuatu yang kita mulai dan kita alami dari hari ini dari Allah, yaitu tentang rezeki, kesehatan, kemampuan, dan masalah apapun yang kita hadapi itu semua dari siapa kalau bukan dari Allah Ta'ala ya. Jadi itu semua dari Allah Ta'ala. Ingatlah, hati kita bisa menjadi tentram. Mungkin kalian pernah kan merasakan hati yang sangat gelisah, tidak tenang. Itu memang sering muncul ya. Ya Allah, kenapa ya hati aku gelisah? Ya Allah, kenapa ya hati aku nggak tenang gitu? Kenapa ya? Ya karena kalian tidak berpikir bahwasannya ada Allah kok yang selalu membantu kita, ada Allah ya kok yang selalu memberikan pertolongan kepada kita. Itu kalian mungkin tidak berpikir sejauh itu. Mungkin kalian berpikir kayak, ya Allah, kenapa sih dunia ini gak adil banget? Kenapa sih hati aku kok harus kayak gini? Kenapa sih aku harus menerima masalah kayak gini gitu? Sebenarnya itu semua itu ujian dari Allah. Jadi Allah itu mengetes seberapa mampu sih anak ini untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, ketika apabila kamu meminta, maka mintalah ke Allah, dan apabila kamu meminta pertolongan, maka memintalah pertolongan kepada Allah. Banyak sekali petunjuk-petunjuknya seperti barang-barang haram, barang halal, itu banyak sekali. Dan juga Al-Quran itu bisa jadi ketenangan buat kita ketika kita merasa sedih. Ketika kita merasa sedih itu pasti kan kayak, ya Allah, aku harus gimana ya? Aku kudu ya apa ya? Sedih aku kudu ya apa ya? Ya kita harus baca Al-Quran, entah itu baca
1 ayat, 2 ayat. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan, khususnya sebagai anak muda yang sedang menjalani banyak sekali proses dalam kehidupan, yakni yang pertama, mulailah dari zikir ya. Jadi, kenapa sih kita harus berzikir? Karena dengan berzikir tersebut kita bisa, hati kita itu bisa kayak, ya Allah, kita itu harus ingat Allah terus gitu. Hati kita bisa tenang, hati kita bisa berpikir yang sangat fokus ketika kita berzikir, kita bisa menahan rasa amarah gitu. Beralih. Yang kedua, jadikanlah Al-Quran sebagai teman. Jadi, kalau kita sedang membaca Al-Quran, itu memang mendapatkan pahala, tapi di balik semua itu ada banyak sekali petunjuk-petunjuknya seperti barang-barang haram, barang halal, itu banyak sekali. Dan juga Al-Quran itu bisa jadi ketenangan buat kita ketika kita merasa sedih. Ketika kita merasa sedih itu pastikan kayak, ya Allah, aku harus gimana ya? Aku kudu ya apa ya? Sedih aku kudu ya apa ya? Ya kita harus baca Al-Quran, entah itu baca 1 ayat, 2 ayat, bikin kita tuh langsung kayak ngena. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi itu tuh langsung ngena banget ke kita ya. Yang ketiga, yakni jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. Ketika kita mengalami apapun kan kita pastinya kayak biasa aja ya. Kita tuh sebenarnya harus bersyukur. Kalau kita sedang senang maupun sedang sedih, itu harus bersyukur. Karena bersyukur itu menghilangkan dari kita rasa apapun itu ya. Yang keempat, yakni ada berdoa. Jadi berdoa dalam setiap keadaan maupun susah ataupun senang, kita itu harus berdoa selalu. Nah, kita itu masih butuh Allah. Jangan bilang aku gak butuh Allah, itu jangan sekali ya. Jadi kita itu masih butuh Allah untuk acara kita lancar, untuk hal apapun itu ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu melibatkan Allah dalam setiap apapun itu. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu mengingat Allah dimanapun kita berada. Jangan risau, tenang, Allah selalu pasti bersama kita. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena emang lingkungannya, teman-teman aku di Paskib tuh benar-benar bikin aku nyaman sama lingkungannya, sama Paskib. Terus karena junior-junior aku juga, sama aku masih pingin bawa nama baik sekolah buat lebih dikenal oleh masyarakat luar sih. Halo Sobat Pendidikan, selamat datang di podcast Sekolah Kita Cerita Kita. Sebuah podcast yang akan membahas perihal dunia pendidikan, mulai dari isu, inspirasi, hingga inovasi terbaru. Bersama aku, Arisa Zahra, yang akan memandu pada episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang dunia Paskibra. Kita sapa dulu nih narasumber kita. Halo Kak Kina. Hai. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah aku baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum ngomongin Paskibra, aku mau basa-basi sebentar nih sama Kakak. Ngomong-ngomong, apa sih alasan Kak Kinan masuk ke SMK 2 Singosari dan milih jurusan animasi? Alasan aku tuh gak ada alasannya sebenarnya. Dulu aku gak ada planning sama sekali buat masuk di SMK manapun, dan tapi ada salah satu hal yang mungkin emang jalannya di sini nih. Dan ya sekarang aku di sini dan aku milih jurusan animasi tuh kayaknya aku mikir dari antara jurusan yang lain aku ada potensi nih di animasi dan aku mau ngembangin itu. Jadi tujuan kakak itu mau mengembangkan potensinya. Nah, kan Kak Kinan nih masuk organisasi Paskib. Iya. Boleh dong diceritain sedikit awal mula Kak Kinan itu terjun ke dunia Paskib. Dulu aku tertarik buat ikut Paskib waktu aku dipilih buat jadi petugas 17 Agustus buat pengibar bendera, dan itu adalah event tahunan SMK 2. Pasti di sini anak SMK 2 juga petugas pengibar bendera. Terus di situ aku kayak, oh, aku kayaknya tertarik nih sama Paskibra. Jadinya
mulai dari situ aku mutusin buat ikut ekskul paskibra. Jadi Kakak sudah ada minatnya ya Iya, buat benar. gabung sebenarnya saat Benar. itu. Nah, aku ada satu hal nih yang pengen banget aku tanya ke Kakak. Hobi Kakak itu apa sih, Kak? Hobi aku tuh berkegiatan di luar rumah. Entah itu apapun, yang penting berkegiatan di luar rumah aku suka banget. Hai, contohnya kayak apa tuh? Satu aja, Kak. Aku tuh suka banget main. Pasti di usia-usia segini tuh pasti seneng banget main. Terus aku suka banget nge-explore tempat-tempat baru di Malang. Dan pastinya aku suka sama latihan paskibra. Nah, jadi Kak Kinan itu tahu Paskib dari mana sih, Kak? Aku tahu paskib tuh dari dulu kecil sih. Soalnya ada beberapa keluarga aku yang emang passionnya di situ dan aku lebih memahami paskib tuh waktu di SMK ini. Jadi udah tahu dari kecil kan. Benar. Keren banget sih Kak Kinan. Nah, tapi Kak, setelah ngobrol singkat ini, pasti Kak ngerasa haus nggak sih, Iya, Kak? Apalagi haus. di awal segmen Iya, gini. benar. Oke guys, untuk istirahat sebentar, aku punya minuman nih, yaitu adalah Cappuccino. Cappuccino cincau yang terbuat dari 100% cincau asli. Silakan Kak dicoba. Oke, aku buka ya. Siap-siap. Enak banget. Sampannya masuk lidah gitu, Kak. Nah, cappuccino cincau ini juga sangat berperan penting nih buat tipikal orang kakinan yang suka bergaya di luar. Benar. Apalagi latihan paskib juga Panas. harus fresh dan Iya. juga semangat gitu Benar, kan. benar, benar. Nah, dengan kesegaran dari cappuccino ini dapat memperlancar semua kegiatan di luar tersebut. Oke. Oke sobat, kita lanjut ke segmen kedua nih. Masih bersama aku dan Kak Kinan tentunya. Oke, setelah ngobrol tentang latar belakang dan juga alasan Kak Kinan tahu nih, ternyata bisa kita salah seorang siswa di SMK 2 Singosari yang di usia ke-18 tahun sudah bisa menjadi ketua organisasi Paskib. Nah Kak, ngomong-ngomong karena Paskib itu kan identik sama baris berbaris nih. Iya. Kira-kira Kak Kinan masih ingat gak sih pengalaman pertama Kak Kinan dalam kegiatan baris berbaris? Pengalaman pertama aku tuh kayak waktu pertama kali banget waktu masuk itu kayak orang awam yang baru tahu paskib. Jadi di situ aku mulai belajar nih gimana sih paskib tuh? Apa cuman baris berbaris doang? Ternyata enggak. Di situ aku belajar banget banyak hal dan pastinya ada peran dari senior dan pelatih juga buat saya sebagai orang awam buat tahu paskib lebih dalam gitu. Jadi sebagian besar orang awam tuh tahu paskib cuman baris berbaris ya. berbaris, iya. Tapi semenjak Kakak gabung tahu lebih banyak hal. Bener banget. Gitu. Nah Kak, setelah kita tahu paskib nggak sehari 2 hari Iya, ya. bener. Itu banyak gak sih Kak yang jatuh gugur atau sakit waktu latihan? Waktu latihan tuh pasti banyak banget ya yang tiba-tiba sakit. Soalnya kalau terlalu diforsir tuh badan juga nggak bisa nahan kan. Jadi kita juga nggak harus terlalu apa ya, kayak ngeforsir tuh nggak harus, tapi kayak yang penting kalian tuh latihan itu niat. Jadi kayak sekali latihan tuh bisa bagus. Jadi perfeksionis Iya. juga ya Kak. Nah, apa sih Kak yang bikin Kakak itu bertahan dan akhirnya dipercaya jadi seorang pemimpin? Alasan aku bertahan di Paskib tuh karena emang lingkungannya, teman-teman aku di Paskib tuh benar-benar bikin aku nyaman sama lingkungannya, sama Paskib. Terus karena junior-junior aku juga, sama aku masih pingin bawa nama baik sekolah buat lebih dikenal oleh masyarakat luar sih, gitu. Di atas nama Paskib Iya, berarti bener. ya Kak. Keren banget, selain kembangin bakat minat tapi juga bawa nama baik sekolah. Keren deh. Kalau boleh tahu Kak, waktu Kak Kinan ada pemilihan jadi ketua organisasi itu Kakak mengajukan diri atau ada dorongan dari orang lain? Waktu itu tuh aku dipilih nih sama senior buat jadi kandidat. Nah, di situ juga waktu aku cerita ke ayah bunda aku kalau ternyata aku dipilih jadi kandidat ketua, di situ mereka benar-benar dukung aku dan kasih support juga. Wah, oke. Jadi memang ya guys, support dari orang terdekat, terutama orang tua itu benar-benar penting. Bener karena jadi support dan Iya. juga buat kita bertahan Iya, ya sih Kak. bener. Oke. Nah, setelah dengar tadi, boleh nggak sih Kak diceritain sedikit perjalanan Kakak dari seorang anggota biasa sampai jadi ketua organisasi itu bagaimana? Awalnya tuh aku cuman ya anggota-anggota biasa yang cuman ya latihan seperlunya.
Terus habis itu kadang juga males-malesan tuh pasti ada nggak sih kalau di organisasi kan? Iya, betul. Kayak bosen, kayak gimana gitu. Jadi ya aku kayak sadar kayak, terus buat apa aku masuk organisasi kalau aku males-malesan? Jadi kayak lama-kelamaan aku punya prinsip kalau gak apa-apa deh kalau emang teman-teman aku gugur, aku juga tetap harus bertahan di Paskib karena emang ya ini tujuan aku. Terus lama-kelamaan aku dipercaya sama senior, sama teman-teman tuh buat jadi ketua lewat itu tadi kandidat voting mereka juga gitu. Jadi secara nggak langsung kakak juga yang pertama adalah meyakinkan diri sendiri. Iya, benar. Pasti percaya, bilang ke diri sendiri kalau bisa jadi Iya. seorang pemimpin. Nah kak, kalau boleh tahu peran organisasi Paskib pada diri kakak itu seperti apa sih kak? Kalau buat aku itu penting ya, karena di Paskib tuh aku belajar banyak banget hal. Kayak nggak cuma baris berbaris aja. Di sini aku juga belajar tentang memahami ego orang lain. Karena di Paskib juga banyak orang kan. Kita jadi harus bisa lebih memahami. Terus di Paskib juga aku belajar buat lebih bertanggung jawab. Sama aku belajar buat disiplin sih. Gitu. Nah, jadi Paskib itu bisa menggabungkan banyak kepala ya Bener kak. banget. Dan juga berperan penting dalam membentuk karakter seseorang. Mantap nih, pengalaman yang gak semua orang bisa ngejalanin. Oke. Nah kak, tapi jujur gak sih kak, kakak pernah ngerasa bosen sama Paskib atau gimana? Jujur sejujur-jujurnya nih, Ya. aku gak pernah bosan sama Paskib. Demi gak pernah kak? Beneran gak pernah bosan. Ya ampun, ini udah ambisnya level final boss ini kayaknya. Tapi gitu ya kak, karena gak bosan tuh karena apa sih kak? Aku gak bosan tuh karena lingkungannya yang buat aku nyaman, orang-orangnya yang selalu benar-benar support satu sama lain, kayak selalu ngeyakinin buat oh iya gen kita pasti bisa, kita semua pasti bisa gitu. Jadi saling meyakini Iya, satu sama bener lain. banget, bener. Solidnya guys demi. Nah kak, mengatur waktu sama tim itu kan gak gampang. Gimana sih cara kak waktu antara Paskib biar gak tabrakan sama kegiatan lain? Kalau aku sama tim tuh kita selalu komunikasi ya. Entah itu lewat WhatsApp, kalau enggak kita ketemu langsung. Terus kalau semisal nih, kita hari ini enggak bisa buat latihan. Nah, kita tuh ganti jadwal. Buat hari besoknya kita ganti latihan hari ini gitu, biar tetap ada latihan gitu. Oke, jadi komunikasi itu penting. Penting Emang banget. dasarnya ya Iya, sih kak? bener banget. Seharusnya semua organisasi itu memperbaiki komunikasi. Iya, bener biar banget. bisa sesolid punya Kak Kinan ini guys. Oke. Jadi gitu cara Kak Kinan mengatur waktunya. Nah Kak Kinan, ada gak sih momen Kak Kinan ngerasa latihan Paskib itu terlalu berat atau terlalu banyak tekanan? Kadang aku mikir kalau tekanannya berat tuh waktu kita mau lomba ya. Karena di situ kita tuh kayak udah tahu nih siapa-siapa aja lawan kita nanti, dan kita juga udah tahu terbang mereka tuh lebih tinggi dan lebih sering ikut event daripada tim aku. Nah, tapi di sisi lain juga kita semua ngeyakinin diri kita masing-masing, ngeyakinin tim kalau kita tuh bisa, kita gak boleh minder sama mereka, kita pasti bisa. Nah kalau dari pengalaman Kak Kinan nih, gimana sih cara Paskib bisa bantu membentuk mental yang tahan banting? Pastinya latihan yang rutin ya, terus capek-capean, panas-panasan, terus kadang kalau di Paskib kan pasti ada variasi formasi nih. Kalau kita salah tuh pasti kita bakal kena semprot nih sama pelatih atau sama senior. Tapi di situ aku belajar kalau buat gak gampang baper, terus mikir ke diri sendiri kalau pelatih marah tuh bukan karena pelatih kesel, tapi karena emang buat tim dan buat diri kita sendiri biar lebih baik gitu. Oke, jadi Paskib tuh secara nggak langsung mengajarkan kita buat nurunin ego nggak sih Bener, Kak? bener. Dan juga ngertiin perasaan orang lain juga. Nah, kalau boleh tahu nih, pernah nggak sih ada momen Kak Kinan tuh pengen nyerah? Mungkin di saat yang paling Pernah. Apa Iya. tuh Kak? Kayak aku dulu tuh kepengin banget masuk Paskibraka Kabupaten, dan itu semua pasti impian anak Paskib kan. Tapi di situ aku nggak lolos dan aku gugur gitu. Itu yang bikin aku down sih selama aku di Paskib. Tapi walaupun ada saat downnya itu kakak pasti ada cara untuk bertahan Iya, kan? bener, Gimana bener. sih cara kakak buat ngatasin itu dan tetap bertahan di Paskib? Apa ya?
lingkungan sih. Balik lagi kayak ke pertanyaan yang tadi ya. Oke, lingkungan berarti penting banget ya Kak? Bener banget, karena kalau kayak mikir kayak aku mau keluar basket nih, terus aku gak bakal nemu orang-orang kayak mereka. Jadi kayak aku bertahan nih buat mereka, buat sama-sama terus, buat bikin momen-momen sama mereka gitu. Manis banget ternyata alasannya Kak Kira nih guys. Nah, kalau kita lihat dari jadwalnya Kak Kira nih kayak padat banget kan. Apalagi udah kelas 12 dan menjabat sebagai ketua organisasi. Nah, gimana sih cara Kak Kinan untuk membagi waktu antara organisasi, sekolah, dan kehidupan pribadi? Kadang aku bikin jadwal rutin ya, kayak seminggu lah, kalau enggak 1 hari gitu. Kayak jadi tahu apa yang perlu kita prioritasin, dan pasti orang tua juga ngerti banget jadwal aku kalau emang sedikit agak padat gitu. Oke Kak. Wah, nggak kerasa ya Kak, kita udah ngobrol lumayan panjang nih. Pasti Kakak sendiri pengen cemilan gitu Iya nggak nggak sih sih, aku Kak? pengen ngemil gitu. Pengen ngemil nih? Iya. Tenang Kak, karena di sini aku punya camilan. Silakan Kak. Ngemil ya. Aku punya makaroniku. Jajanan ringan yang dapat menemani kita selama obrolan. Silakan Kak dicoba. Coba ya. Silakan. Enak banget. Sesuai selera Kakak bukan? Bener, enak banget ini. Nah, buat Kak Kinan tuh jangan khawatir karena makaroniku tersedia dari berbagai variasi. Ada yang pedas, pedas manis, dan juga yang original. Kak, siapa tahu mau coba yang original? Boleh, nih kamu coba yang ini. Permisi ya. Ini enak banget sih. Nah, Kak, yang pedas atau yang biasa nih? Aku nggak seberapa suka pedas tapi suka. Kamu nggak sih? Tapi tetap selera Kakak nih. Semuanya selera aku. Oke. Enak. Pasti penonton juga ngiler gak sih ngeliat aku sama Kak Kinan makan makaroni yang dari penampilannya aja udah sangat menggoda ya Kak. Oke. Hai Sobat Pendidikan, balik lagi di podcast kita. Nah, sekarang kita lanjut ke segmen ketiga nih. Dan di segmen ini, kita akan membahas hal yang lebih personal sama Kak Kinan. Seperti yang kita tahu, Kak Kinan ini adalah salah seorang siswi di SMK 2 Singosari yang di usia yang ke-18 tahun namun sudah bisa menjadi ketua organisasi. Sangat keren gak sih guys? Nah, apa sih Kak tantangan terbesar yang pernah Kak Kinan alami selama jadi ketua Paskib? Tantangan terbesarnya tuh bagi aku nih, kayak protolnya anggota-anggota nih, gitu kayak mikir sebagai ketua, aku nih kurang apa ya? Kayak gen aku kurang apa ya sama mereka, kok mereka sampai kepingin keluar, apa mereka kurang nyaman, apa kita kurang asik, apa kita terlalu keras nih buat mereka. Itu sih tantangan yang paling besar. Jadi sebagian besar jadi bikin overthinking Iya, ya bener. Kak atas kinerja kita. Oke. Nah Kak, tadi Kakak sempat bilang udah sering ikut lomba ya, 4 bener. kali. Nah kalau boleh tahu di antara lomba-lomba itu, lomba mana sih yang paling berkesan buat Kakak? Buat aku lomba yang paling berkesan tuh di LFP seri ke-11 atau keberapa aku lupa, pokoknya tahun kemarin 2024 itu benar-benar berkesan banget. Soalnya itu last event sama tim aku sih. Wah, last event sebelum Iya. jadi kelas 3 Iya, ya Kak? benar. Oke. Nah kan pada lomba itu nggak semuanya pasti menang kan? Iya. Nah waktu diumumkan jadi juara tuh gimana sih respon Kakak atau perasaan yang muncul gitu? Pastinya seneng banget ya. Pasti seneng banget karena itu momen yang ditunggu-tunggu. Dan kalau di Paskib tuh ngumuminnya tuh dari yang paling bawah ke yang paling atas. Terus kalau kita dipanggil yang agak terakhir tuh emang benar-benar seneng banget. Karena kayak kita tuh kayak mikir, oh kita ternyata ada perubahan ya, ada peningkatan. Tuh, dan itu pasti relate banget sama anak Paskib. Relate banget dong, apalagi latihannya yang nggak cuman Bener. bentar-bentar doang. Apalagi di outdoor ya Kak, Iya, gitu. bener. Nah, selain lomba nih Kak, ada nggak sih momen yang paling berkesan bagi Kakak jadi ketua Paskibra? Semua momen bareng teman-teman sama junior aku itu bener-bener berkesan banget. Bagus banget. Oke. Pasti ini para juniornya seneng banget punya ketua kayak Kak Kinan ini guys. Nah, gini Kak, karena kita menuju segmen terakhir nih. Iya. Kalau Kak Kinan bisa kasih pesan buat anggota baru atau bahkan adik kelas yang mau join Paskibra, bisa nggak sih Kak diutarakan ke layar? Pesan aku masih sama sih, dan ini
selalu aku sampaikan ke adik-adik juga, tetap semangat, jangan nyerah, terus jangan pernah takut buat maju, jaga nama baik satuan, sama selalu berkembang gitu. Oke, jadi selain itu sebagai Kak Kinan yang jadi ketuanya sendiri, udah tahu dong Paskib itu membawa banyak energi positif Iya, bener bagi banget. anggotanya. Selain itu juga bisa selain menegakkan kedisiplinan, tapi juga bisa untuk mengembangkan karakter, Bener. terutama pada bakat dan Iya. minatnya. Oke, aku ada satu pertanyaan lagi nih Kak. Boleh. Ada nggak sih Kak kata-kata motivasi atau simpelnya kata-kata hari ini nih buat anggota atau teman-teman SMK agar berani mengembangkan diri dan tidak takut buat memulai bakatnya? Motivasi dari aku tuh, kalian jangan takut buat coba hal baru, karena itu yang bikin kalian tahu akan potensi kalian tuh gimana. Dan jangan takut buat gagal, karena kegagalan tuh nggak seterusnya bikin kalian gagal. Pasti kegagalan tuh kemenangan yang tertunda gitu. Oke, jadi bisa jadi acuan ya Iya, atau garis bener, startnya. bener banget. Oke, wah guys, ternyata kita udah sampai di penghujung segmen. Cukup sedih sih karena nggak bisa lanjut ngobrol sama Kak Kinan dan gak bisa ngasih motivasi buat kalian semua. Nah, pasti penonton juga ngerasa enjoy dong pastinya. Nah, terima kasih banyak Kak Kinan Sama-sama. karena telah menyempatkan waktu untuk datang dan ngasih kita kata-kata hari ini. Gitu deh. Jadi guys, semoga cerita hari ini berkesan dan juga memberi manfaat bagi kalian semua. Amin. Dan jangan lupa ya, kalau pelajar itu bukan cuma soal nilai, tapi juga tentang bakat dan potensi kalian untuk masa depan. Benar banget. Sekian podcast sekolah kita, cerita kita dari aku Anissa Zahra dan Kak Kinan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See Dadah. you. Puji Tuhan, selamat pagi adik-adikku yang dikasihi Tuhan. Saya Pendeta Max Raja melayani di tempat ini, ingin menyampaikan sesuatu yang berguna bagi kita semua, bagi bangsa dan negara, berbicara tentang jalan yang membawa kita kepada hal-hal yang baik dan benar. Nah, kalau kita berbicara tentang jalan yang baik dan benar, dalam firman Allah berkata, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada jalan yang baik, ya, bagi kami orang yang percaya kepada Tuhan selain jalan yang ditunjukkan Yesus itu sendiri. Sehingga Rasul Paulus berkata, baiklah kami diikuti, ya, baiklah kami menjadi teladanmu, baiklah kami menjadi panutan bagimu. Dalam hal apa? Dalam hal kehidupan sehari-hari. Makanya Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-16 dan dalam Roma pasal yang ke-14, dia berkata bahwa kalau aku hidup, maka aku akan hidup untuk Tuhan. Maksudnya, kalau Paulus diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, maka Paulus akan menunjukkan hal-hal yang baik, menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita semua, ya, melakukan hal-hal yang baik, menggunakan hal-hal yang baik, ya, berperilaku baik, ya, berkata-kata baik, ya, berbuat baik. Makanya dalam ayat firman Tuhan yang lain berkata, janganlah kamu, ya, menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, dan biarlah kamu hidup seperti yang Tuhan mau, bukan yang kita mau, ya. Biarlah kita hidup seperti yang
diinginkan Tuhan. Supaya apa? Dengan kita hidup seperti yang Tuhan inginkan, maka kita akan menjadi teladan bagi teman-teman kita yang lain. Maka kita akan membawa mereka ke jalan yang benar, ya. Maka kita akan bisa menuntun mereka ke jalan yang benar. Sebab untuk menuntun seseorang ke jalan yang benar, ke jalan yang patut dilakukan oleh seseorang sebagai orang percaya, hidupnya terlebih dahulu harus menjadi teladan. Makanya dalam 1 Timotius pasal yang keempat berkata, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mudah. Jadilah teladan. Nah, maksud daripada kata jadilah teladan, supaya kita juga bisa membawa orang-orang lain ke jalan yang benar dan perbuatan yang benar, perilaku yang benar, sikap yang benar, yang menyenangkan Tuhan dan menyenangkan sesama manusia. Dalam 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 berkata begini, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Apa yang dimaksud oleh Paulus dalam hal ini? Kalau kita buka Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21 maksudnya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Surat Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Yang dimaksudkan adalah kalau saya dan saudara diberi kesempatan untuk hidup, maka marilah kita hidup untuk Tuhan. Ya, maksudnya adalah menjadi berkat bagi Tuhan, ya, melakukan seperti yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Sebab hari-hari ini kalau kita lihat, banyak orang percaya, orang Kristen yang hidupnya tidak seperti untuk Tuhan. Ya, sebab saya sendiri melayani di penjara Lowokwaru dari tahun 2000 sampai saat ini. Ya, saya melihat begitu banyak orang Kristen yang keluar masuk penjara Lowokwaru. Saya juga melayani di rehabilitas narkoba, ya, dan banyak orang Kristen yang masih memakai narkoba. Apakah orang-orang yang masuk penjara itu perilakunya, perbuatannya baik? Tidak. Kalau perilaku mereka, perbuatan mereka baik, saya percaya mereka tidak akan berurusan dengan hukum yang ada di Indonesia. Tapi karena perilaku mereka buruk, perilaku mereka tidak baik, akhirnya mereka berurusan dengan hukum yang ada di Indonesia. Dan oleh sebab itu, adik-adikku yang ada pada saat ini, mari kita mengikuti jalan yang baik, berperilaku baik. Supaya apa? Supaya kita menjadi teladan, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Halo Sobat Pendidikan, selamat datang di podcast Sekolah Kita Cerita Kita. Sebuah podcast akan membahas perihal dunia pendidikan, mulai dari isu, inspirasi, hingga inovasi terbaru. Bersama aku, Anissa Zahra Isnaini, yang akan menjadi pemandu acara pada podcast kali ini.
Nah, sekarang kita kedatangan narasumber yang punya jabatan penting nih di setiap sekolah. Kira-kira jabatan apa sih yang aku maksud? Tapi sebelum itu, kita sapa dulu narasumber kita. Halo Pak, bagaimana kabarnya? Halo, alhamdulillah baik-baik saja. Oke, silakan memperkenalkan diri dulu Pak. Baik, saya Krisma Wandi Nugroho, salah satu pengajar di SMK Negeri 2 Singosari, dan saya mengajar bahasa Inggris dan juga mendapat tugas tambahan sebagai penegak tata tertib dan juga sebagai wali kelas. Seperti itu. Oke, nah kita udah kedatangan narasumber spesial yaitu Pak Krisma Wandi selaku guru tata tertib sekaligus guru bahasa Inggris. Nah, sebelum aku mempertanyakan lebih dalam tentang tatib, aku mau basa-basi sebentar nih Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, sejak kapan Bapak sudah mengajar di SMK 2 Singosari? Sejak tahun 2008, artinya adalah sejak sekolah ini berdiri. Wah, jadi lah super duper senior ya Pak. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, jadi memang Pak Kris sudah cukup lama berproses di SMK 2 Singosari ini. Nah, berhubung Bapak juga di guru tata tertib ya Pak. Ya. Sebenarnya apa sih Pak peran utama dari guru tata tertib itu? Mendisiplinkan siswa dari belum disiplin menjadi disiplin, dan yang sudah disiplin menjadi lebih disiplin lagi. Seperti itu. Jadi kedisiplinan benar-benar penting ya Pak. Sangat penting bagi setiap orang untuk menjadi sukses. Karena akan kembali ke diri sendiri ya Pak kalau disiplin. Betul. Nah, kalau boleh tahu, tadi aku sempat mention Bapak itu guru bahasa Inggris sekaligus guru tatib. Nah, gimana sih cara Bapak menghandle dua peran sekaligus? Iya, memang tata tertib ini adalah salah satu center untuk membuat pendidikan itu menjadi lebih disiplin lagi ya. Jadi selain mengajar bahasa Inggris, saya juga diberikan sebagai pembina tatib. Jadi bagian kurikulum di SMK Negeri 2 Singosari memberikan saya ruang-ruang atau waktu-waktu di mana saya bisa bekerja tanpa mengganggu saya sebagai seorang pengajar bahasa Inggris. Oke, jadi harus jago memanage waktu ya Pak? Betul, betul sekali. Menarik sekali nih guys. Nah, selama menjalankan tugas itu ada nggak sih Pak pengalaman yang paling berkesan bagi Bapak? Mungkin pengalaman lucu, menantang, atau bahkan unik-unik gitu? Ya, mungkin bukannya lucu ya, tapi menantang ya. Ketika ada seorang siswa, mungkin bukan siswa ya, tapi siswi malah. Ini siswi yang melakukan pelanggaran. Artinya jarang sekali kalau sampai ada siswi atau siswa perempuan yang melakukan pelanggaran. Sampai saya harus melakukan hal-hal yang seharusnya tidak saya lakukan kepada murid perempuan ya. Saya harus berkata dengan nada yang sangat tinggi sekali, tapi ini saya lakukan demi untuk mendapatkan solusi atau cara agar ketemu benang merahnya, benang kusutnya ketemu. Nah, gitu loh. Nah, ketika saya melakukan hal tersebut dengan nada yang tinggi, agak sedikit marah, selesai dari permasalahan tersebut, siswa itu tidak menjadi benci kepada saya, tapi siswa itu malah menjadi tambah hormat kepada saya, seolah-olah bahwa terima kasih Bapak, saya karena kesalahan saya yang dulu dan saya belajar dari kesalahan sehingga saya bisa berubah menjadi lebih baik. Seperti itu. Oke. Jadi Bapak berusaha mendisiplinkan dan alhamdulillahnya berhasil ya Pak. Alhamdulillah sering berhasilnya. Nah, lumayan seru nih karena setiap orang beda-beda respon dong pastinya. Nah, kalau menghadapi siswa yang bandel tuh Pak, biasanya Bapak tipikal yang tegur dulu deh atau langsung tegas gitu? Setiap peraturan yang kita buat itu ada SOP-nya ya Mbak ya. Artinya adalah akan ada peringatan-peringatan terlebih dahulu yang akan kita lakukan di awal. Seperti teguran terlebih dahulu, lalu ditegur 2 kali, ditegur 3 kali, barulah kalau sampai dengan yang ketiga kalinya dia tidak ada perubahan, kita akan mengikut sertakan orang tua sebagai partner kita untuk bersama-sama mendisiplinkan siswa tersebut.
Oke, nah ternyata macam-macam juga pendekatannya ya Pak. Betul. Nah, kalau dari pengamatan Bapak sendiri, aturan apa sih Pak yang paling sering dilanggar oleh siswa di sekolah kita? Oke. Sejak tahun 2008, mungkin sejak saya juga sekolah ya dulu, pelanggaran yang sering kali dilakukan oleh siswa sampai sekarang ini adalah kehadiran yang sering kali mereka terlambat datang ke sekolah. Iya. Ya, hanya itu aja. Jadi paling sering tentang terlambat Betul datang sekali. ya Pak. Kira-kira ada konsekuensinya nggak sih Pak kalau terlambat seperti itu? Ya, seperti tadi yang saya bilang, setiap peraturan itu ada konsekuensinya, ada apa kita bilang itu? Pastinya ada keringanan juga. Keringanan ya. Misalnya teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga. Kalau sampai masih berlanjut, baru kita akan memberikan sanksi atau hukuman. Jadi pasti ada konsekuensi di setiap hal yang kita lakuin ya Pak. Iya, tapi hukumannya tidak seperti fisik dan sebagainya. Oke. Ya, misalkan mereka kalau di lingkungan kita ini kan masih banyak sekali siswa-siswa yang masih buang sampah sembarangan. Nah, mereka kita mintain tolong untuk mengambilkan sampah-sampah temannya ya sebanyak 10 atau 15 sampah plastik untuk dibuang di tempat sampah seperti itu. Jadi secara nggak langsung juga menertibkan banyak orang ya Pak. Betul, betul sekali. Nah, kalau dibandingkan dengan dulu saat pertama Bapak mengajar, pelanggaran siswa sekarang tuh berbeda atau sama aja nih? Zamannya berbeda ya Mbak ya. Pasti ada sesuatu yang baru di setiap zamannya. Tahun 2008 itu siswanya masih sedikit, ya masih sekitar 200-an jadinya, dan itu juga hanya 3 jurusan. Jadi siswa yang terlambat itu masih gampang untuk dibina ya. Nah, sekarang ini jumlahnya sudah 1.800 siswa, ya bermacam-macam mereka, ya seperti itu. Jadi banyak pelanggaran juga yang banyak pelanggaran, iya. Tapi sering berjalannya waktu juga eranya pasti berbeda ya Pak. Iya, betul sekali. Jadi pernah nggak sih Bapak ngerasa kayak keteteran gitu kalau nanganin pelanggaran kayak gitu? Pernah ya. Ketika kita ada event yang sangat besar sekali, ya kita harus bekerja sama dengan tim tatib yang lainnya. Seperti misalkan ada HUT, itu kan banyak sekali yang bergerombol, nyanyi-nyanyi ya. Nah, itu kadang-kadang kena kesikut sedikit aja mereka sudah ramai seperti itu. Dan itu nanti akan menimbulkan suatu permasalahan baru, dan itu perlu disiasati dengan bagaimana caranya tatib untuk mengelola permasalahan yang ada. Jadi kalau masalah kecil bisa bikin kericuhan gitu ya Pak? Iya, betul sekali. Dan tatib untuk menertibkan itu dong pastinya? Pastinya seperti itu bersama teman tatib yang lain. Sama yang lain berarti juga bukan hanya Bapak dong? Betul. Gimana sih Pak cara bangun chemistry antar sesama rekan partner gitu? Kita sering kumpul, saling berbicara, tukar sharing pikiran, ya bagaimana ya cara mendisiplinkan anak seperti ini ya, bagaimana? Nah, kita selalu saling terbuka, dan kita selalu menerima masukan-masukan dari teman-teman yang lain. Ya, kalau misalkan usul kita nggak diterima, ya sudah, itu demokrasi kan gitu loh. Nah, ngomongin tadi ada yang pelanggaran terlambat tuh Pak. Nah, pas orang atau rekan Bapak itu punya respon berbeda kan? Pernah nggak sih Bapak kayak ngerasa kurang setuju sama respon yang mereka kasih ke murid yang terlambat itu? Jangan sampai ada seperti itu. Ya, alangkah baiknya kalau misalkan makanya tadi kita sering kali berkumpul dengan teman-teman dari tim tata tertib untuk mendiskusikan kalau ada permasalahan seperti ini nanti penanganannya bagaimana, kalau nanti sampai ada yang berkelahi penanganannya bagaimana, kalau sampai ada yang membawa rokok ke sekolah itu bagaimana penanganannya. Dan itu harus satu pintu, harus satu suara kami. Nah, itulah yang membuat tim tatib di SMK Negeri 2 Singosari solid. Jadi komunikasi penting banget ya sangat Pak? sangat penting sekali. Setelah aku dengerin tadi ternyata Bapak sibuk banget ya, jadi tatib yang ngurus ini itu dan juga jadi guru bahasa Inggris. Iya, cukup sibuk lah, nggak sibuk-sibuk banget gitu loh ya. Nah, jadi guru pasti butuh mood selalu bagus ya Pak? Iya. Nah, di sini aku punya makanan ringan yang bisa naikin mood dan juga akan menemani kita selama 30 menit ke depan. Luar biasa. Apa itu, Mbak? Oke.
Oke. Boleh dicobain? Boleh dong, Oke, Pak. siap. Nah, kita di sini punya keripik pisang coklat lumer nih, guys. Nah, keripik ini terdiri dari 3 varian. Bapak mungkin lebih suka coklat ya, jadi saya bikin yang coklat. Oh iya, saya suka yang manis-manis ya. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Silakan Pak dicoba. Boleh dicoba ya? Boleh sekali. Baik. Manis ya? Banget, Cocok Pak. di lidah saya ini. Alhamdulillah kalau gitu. Ini bisa kita dapatkan di mana ini? Nah, ini bisa didapetin. Kalau bagi penonton yang ngiler lihat aku sama Pak Kris makan ini, bisa tinggalin komen ya, karena nanti akan diberitahu beli di mananya. Nah, keripik ini terdapat berapa varian nih, Pak? Oh gitu. Oke. Nah, saatnya kita lanjut ke segmen kedua nih, guys. Bapak masih semangat kan? Oh semangat, ya. Kalau berbicara masalah dunia pendidikan, saya semangat sekali. Alhamdulillah. Apalagi setelah diisi oleh energi keripik pisang itu Betul ya, Pak. sekali, menambah stamina menjadi lebih kuat. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita mulai memperdalami tentang tatip nih, guys. Kalau soal program tatip nih, Mbak, itu kan banyak banget ya. Gimana sih cara Bapak untuk mengelolanya? Jadi di SMK Negeri 2 Singosari ini kita punya buku prestasi ya. Di sini di dalam ini sudah tertulis macam-macam dan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang biasanya dilakukan oleh setiap siswa. Dan ini adalah produk di mana untuk membatasi apa-apa yang tidak boleh dilakukan oleh siswa. Oke, jadi untuk bakal mereka lebih dicatat disiplin. ke buku itu ya, Pak? Iya, namanya buku prestasi. Buku prestasi. Bagi penonton yang merasa buku prestasinya udah banyak nih, gimana tuh, Pak? Ya, harus lebih hati-hati lagi ya dalam menjalani proses belajar mengajar di sekolah ini, karena buku prestasi ini bukan hanya sebuah tulisan tapi juga untuk membuat mereka menjadi lebih disiplin lagi dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Oke, nah dari semua aktivitas dan tantangan yang ada, kira-kira Bapak enjoy nggak menjalani pekerjaan itu? Ketika saya mengambil jurusan pendidikan, ya, saya sudah tahu resikonya. Apapun yang terjadi pada diri saya, ketika saya nanti mengajar berhadapan dengan banyak siswa, itu sudah saya sudah saya antisipasi. Artinya apa? Saya akan menikmati apapun pekerjaan saya ketika saya menjadi seorang guru. Oke, jadi Bapak udah enjoy ya menjalani tugasnya sebagai seorang guru. Betul sekali. Oke, ngomongin jumlah siswa yang ratusan nih, Pak. Ada gak sih, Pak, gimana cara mengelolanya biar tetap efektif? Sudah bukan ratusan lagi ya, tapi ribu ya. Ribuan. Kurang lebih 1.800 siswa. Ya. Jadi untuk mengelolanya dari tim tatip ini, dan kita kan di sekolah kita ini ada 8 jurusan ya. Dan di kami di tim tatip kami membagi 4 ya, 2 orang tatip mengurusi jurusan broadcast dan AV, lalu satu guru yang lain bertanggung jawab untuk jurusan mekatronika dan RPL dan seperti itu selanjutnya. Oke, nah kalau dari pengalaman Bapak sendiri, masalah apa sih, Pak, yang paling sering terjadi di kalangan siswa? Yang banyak sering Bapak tangani gitu. Yang sering kali mereka sering kali datang ke kantin ya, datang ke kantin pada saat pembelajaran. Nah, itu yang membuat saya sering kali agak sedikit tegas harus tegas ya. Tidak hanya kepada siswa tapi pun juga kepada bapak-bapak pemilik kantin pun juga saya harus bersikap tegas ya. Kalau pada saat pembelajaran tolong anak-anak untuk tidak dilayani, saya bilang seperti itu. Tapi kalau misal Bapak datang ke lokasi secara langsung nih dan ketemu sama anak yang ke kantin, gimana sih respon? Ya, saya akan menegur anak tersebut. Kalau memang beli silakan kamu beli, tapi jangan kamu makan di kantin kalau bukan pada saat pada saat istirahat. Silakan kamu bawa ke kelas kamu, nanti kamu minta izin sama gurunya untuk makan di luar kelas seperti
Nah, ini yang menarik Mbak pertanyaannya. Setelah Bapak menangani mereka, apalagi yang penanganannya atau pelanggarannya lumayan berat nih Pak, gimana sih respon dari para siswa itu? Ya awalnya mereka tidak suka ya, setelah apa yang mereka lakukan itu ternyata melanggar aturan tatib, ya pastinya tidak suka. Tapi setelah mereka memahami, kita beri pengertian, kita berikan masukan bersama BK atau bimbingan konseling, itu mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, mereka akan paham, dan mereka tidak, yang tadinya dari benci hingga akhirnya menjadi sayang kepada kami. Oke, seperti siswa yang Bapak sebutkan tadi ya Pak, yang awalnya ditegur tapi sekarang malah jadi partner gitu ya Pak. Seperti itu. Oke, nah pastinya nggak semua pengalaman itu manis kan Pak? Betul. Ada nggak sih Pak pengalaman yang paling nggak mengenakan selama Bapak menangani siswa? Ada ya, ada. Seperti apa tuh Pak? Ya mereka kadang-kadang karena saya seringkali melakukan penindakan secara tegas di tempat, ya kadang-kadang mereka ngajak guyon saya, ya manggil-manggil nama saya, ya terus dia ngumpet. Nah seperti itu aja kok. Kalau yang aneh-aneh kayaknya nggak ada. Untungnya nggak ada yang aneh-aneh ya Pak. Alhamdulillah nggak ada yang aneh-aneh, dan karena anak-anak kita tuh bisa dikatakan mudah sekali untuk dibina, seperti itu. Nah, tatib selain menjadi mendisiplinkan, itu pasti ada manfaat buat mengembangkan potensi siswa ya Pak. Gimana sih Pak cara Bapak sendiri untuk memanfaatkan peluang yang ada untuk mengembangkan potensi siswa? Ya kalau dari misal pengembangan siswa di tatib, kita akan bekerja sama dengan kesiswaan ya. Kebetulan juga tatib ini ranahnya berada di kesiswaan ya. Untuk pengembangan anak itu akan kita arahkan kepada bakat dan minatnya mereka, kita arahkan kepada ekstrakurikuler, seperti itu. Oke. Nah, setelah kita ngobrol lumayan panjang sama Bapak, pasti tenggorokan kerasa kering ya Pak? Iya, dari tadi nih saya pengen ngomong seperti itu sebenarnya. Nah, tenang aja Pak, sekarang aku punya minuman nih Pak. Silakan. Wow, kalau tadi makanan sekarang minuman nih ya? Betul, jadi lengkap banget, silakan Pak. Iya, oh ini depan saya nih? Iya. Oke. Apa ini Mbak? Ini adalah kopi dalgona. Oh, dalgona minuman yang sempat viral nih Pak pada masanya. Betul pada masanya. Jadi sebelum minum bisa dikocok dulu. Oh, bisa dikocok dulu. Oh iya, terima kasih. Jadi harus dikocok dulu biar merata ya Pak. Oh gitu ya. Iya betul. Kocoknya. Ya. Kita bawa minuman yang sekiranya cocok banget buat narasumber spesial kita hari ini. Terima kasih. Manis juga nih Mbak ya? Betul, rasanya dominan creamy ya Pak? Iya betul. Kira-kira termasuk selera Bapak bukan? Kalau selera saya. Alhamdulillah. Nah jadi kalau Bapak merasa haus lagi jangan sungkan Pak, silahkan diminum aja. Kalau misal butuh camilan lagi masih ada keripik tadi. Terima kasih. Nah dan minuman ini bagi penonton lagi-lagi yang kepengen ya, silahkan komen aja oke? Nanti akan diberitahu oleh admin bisa dibeli di mana minuman ini. Ngomongin seger banget gak sih Pak setelah ngobrol lumayan panjang dan mendalam topiknya dikasih minuman seseger ini? Jadi semangat lagi ya, seger lagi. Bisa menaikkan mood ya Pak? Betul. Oke. Jadi sangat-sangat seru nih guys setelah kita ngobrol lumayan panjang mulai dari pembahasan singkat tentang latar belakang narasumber kita juga sudah membahas tentang program-program tatib. Dan setelah itu pun kita dikasih minuman dan juga camilan yang menemani kita sejauh ini. Bapak pasti suka kan Pak sama yang kita hidangkan hari ini? Iya, sangat suka sekali karena sesuai dengan selera saya ya. Semuanya makanannya manis dan minumannya pun juga manis. Oke, tadi makannya udah cukup manis tapi minumannya gak terlalu manis kan? Iya. Balance ya Pak? Balance. Oke, nah setelah itu saatnya kita lanjut ke segmen ketiga nih teman-teman. Setelah kita ngobrol panjang dan cukup bermakna nih obrolannya, sekarang kita masuk ke sesi yang lebih personal nih Pak. Baik. Oke. Nah Pak Kris, gimana sih perasaan Bapak ketika dipercaya menjadi guru tatib? Pasti rasanya campur aduk gak sih Pak? Iya, awalnya kan juga saya masih muda ya pada saat itu ya.
Jadi bertemu dengan anak-anak itu yo apa jiwa kepemudaan saya kalau dilawan atau dihadang oleh anak muda itu langsung keluar gitu loh. Tapi alhamdulillah so far ya saya bisa menjaga temperamen saya dalam menghadapi anak-anak yang bermasalah. Oke, tapi semakin lama semakin terbiasa ya Pak Semakin pastinya. terbiasa dan semakin dewasa dalam menangani anak-anak. Oke, nah kalau dari sisi mengajar nih Pak, pasti Bapak punya gaya tersendiri dong. Kira-kira boleh dibagikan nggak sih Pak cara menghadapi siswa oleh Bapak itu seperti apa? Gaya saya, saya untuk memberikan materi atau penjelasan kepada anak-anak, saya harus bisa menggunakan bahasa yang paling sederhana kepada siswa agar mereka bisa memahami materi pelajaran yang seperti itu, Mbak. Oke, jadi setiap orang punya gaya tersendiri dalam mengajar. Betul. Tuh. Nah, kira-kira tips dari Bapak itu seperti apa ya? Teruslah belajar. Kalau gagal, belajar lagi. Ya, kalau gagal, belajar lagi. Ya, belajar lagi sampai kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Oke, jadi setiap apapun yang kita inginkan pastinya gak datang secara instan dong. Betul. Pak. Kita harus berusaha Iya, terus. gagal itu bukannya saatnya kita untuk berhenti, tapi untuk mencoba kembali sampai kita benar-benar bisa menguasainya. Oke, wah. Terima kasih ya guys tips dari Pak Kris ini. Nah, aku penasaran nih Kak, Pak. Kira-kira tips tadi itu berlaku buat semua siswa atau efektif beberapa orang aja? Buat semua orang, it's not only for the students, but for the people. Oke, jadi yang penonton walaupun bukan siswa SMK 2 Singosari tetap pastinya masuk dong Pak tips tadi. Betul. Oke. Nah, kalau kali ini pertanyaannya lumayan agak berat nih Pak. Kalau ada siswa yang udah lewat batas bahkan sampai susah dikendaliin tuh. Nah, gimana cara Bapak menghadapi mereka? Ya, teguran-teguran ringan di awal itu akan kita tetap lakukan ya sampai dengan ada surat peringatan 1, surat peringatan 2, dan surat peringatan 3. Kalau sampai surat peringatan 3 itu dia tidak berubah, maka kita akan meminta ibu kepala sekolah beserta top manajemen untuk bersama-sama berdiskusi apa yang sebaiknya kita lakukan dengan anak tersebut di kemudian hari. Oke, jadi nggak langsung dapat konsekuensi berat ya Pak? Iya. Ada SP 1, 2, 3. Betul sekali. Oke. Nah, kira-kira apa sih Pak konsekuensinya didapat setelah dapat SP itu tadi? Biasanya siswa yang sudah mendapatkan SP1, SP2 itu jarang sekali sampai mendapatkan SP3. Jadi mereka memang benar-benar sudah mereka benar-benar sudah takut ya kalau nanti sanksi berikutnya dia akan pindah sekolah seperti itu. Oke, jadi pindah sekolah tuh benar-benar udah final bosnya. Sudah ya, final Pak? karena pelanggaran yang sangat berat sekali. Pastinya ada batasan ya Pak dalam keringanan itu sendiri. Iya, betul sekali. Oke, kira-kira banyak gak sih Pak yang dapat sampai keluar sekolah begitu? Hampir tidak ada siswa yang dikeluarkan dari sekolah karena pelanggaran yang besar. Oke, untungnya cuman sedikit ya Pak dapat SP-nya, gak sampai tertinggi. Ya itulah karena kehebatannya Tintatip dan juga dari guru bimbing konseling kita ya yang terus-menerus memberikan edukasi, memberikan pengertian ya bahwa apa yang dilakukan itu salah. Oke. Nah guys, seperti yang aku bilang tadi, kalau tatip itu emang jabatan yang penting karena itu tadi ya Pak tujuannya. Betul. Oke. Nah, saya yakin jadi guru tatip itu pasti gak gampang dong, Pak. Nah, pasti banyak banget tuh tantangannya. Boleh diceritakan gak Pak sedikit aja keluh kesah Bapak selama menjalankan tugas? Ya, tantangannya yang paling saya takutkan itu adalah ketika tim tatip atau bapak ibu guru menyampaikan permasalahan si siswa kepada orang tua. Nah, ini orang tua yang tidak menerima bahwa anaknya itu melakukan seperti ini, dan orang tua biasanya tidak percaya apa yang telah dilakukan
oleh anaknya ketika berada di sekolah. Yang sebenarnya apa yang kami sampaikan kepada orang tua itu adalah real, murni, bukan rasa benci, bukan rasa apa, tapi ini adalah biar orang tua itu tahu bahwa ini loh anaknya panjenengan itu melakukan seperti ini, dimana selama hampir 7 jam, 8 jam orang tua tidak tahu sama sekali bagaimana keberadaan anaknya di sekolah. Yang mereka tahu itu adalah bahwa anaknya sedang belajar. Seperti itu. Oke, nah seperti yang Pak Kris bilang tadi, kalau orang tua dan guru itu sebagai partner ya Pak? Betul sekali. Oke, nah kira-kira setelah mendapat sikap seperti itu, ketika orang tua merasa nggak terima, kira-kira pihak tatip itu seperti apa? Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada ya orang tua yang akhirnya tetap membela anaknya setelah kita berikan informasi bahwa anaknya melakukan seperti ini. Jadi sampai sejauh ini tatip pihak sekolah dan orang tua bisa bekerja sama dengan baik. Oke, jadi emang kekompakan tuh penting banget ya, apalagi Betul. untuk mendidik seseorang gitu ya. Betul. Seperti yang yang Mbak sampaikan tadi bahwa komunikasi itu Iya. adalah hal yang sangat penting sekali. Sangat-sangat penting. Oke. Boleh dong Pak kasih pesan dan kesan, mungkin nggak cuma buat si guru ataupun menonton podcast kita. Baik. Disiplin adalah kunci kesuksesan. Dengan disiplin, ya, orang akan terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik untuk memotivasi dirinya menjadi lebih baik lagi hingga akhirnya mencapai kesuksesan. Oke, wah sangat memotivasi nih Pak. Nah jadi tugas tim tatip itu juga untuk memotivasi para siswanya ya Iya, Pak? kalau nggak dimotivasi nanti mereka nanti makin lemah lagi, cuma gini-gini aja, cuma gini-gini aja, padahal nggak seperti itu. Kita harus berikan motivasi biar mereka lebih semangat lagi ke depannya. Karena banyak siswa yang bilang kalau tatip itu apa sih nggak menyenangkan, dikit-dikit disiplin, dikit-dikit tertib gitu. Cara Bapak menangani mereka itu seperti apa? Ya, itu karena saya bilang di awal, karena mereka belum tahu ilmunya, mereka belum tahu kebermanfaatannya disiplin itu seperti apa, bahwa itu nanti akan menunjang mereka untuk meraih kesuksesan mereka itu sendiri, nanti mereka akan paham. Oke, jadi harus tahu manfaatnya dulu ya Pak? Betul. Tak kenal maka tak sayang. Ketika mereka sudah tahu, mereka sudah kenal, mereka akan sayang. Oke, jadi tata tertib itu bukan cuma marah-marah dan negur doang guys, pasti ada makna yang dilakukan oleh tatip kenapa harus bersikap seperti itu. Betul. Dan pastinya introspeksi diri juga perlu ya Pak. Penting sekali. Penting Karena sekali nggak introspeksi mungkin diri. kalau tatip bakal negur kita kalau kita udah disiplin seperti itu. Kira-kira banyak nggak sih Pak yang merasa gak terima gitu waktu ditegur oleh tatip? Ya awalnya banyak ya, karena mereka kebiasaan mungkin dari lingkungan di area rumahnya ya, tapi setelah mereka mendapatkan bimbingan dari kami tim tatip, lalu dari tim BK dan juga dari wali kelas, pembinaan dari wali kelas, mereka nanti akhirnya akan menjadi baik, Mbak. Oke, nah aku sempat dengar kalau Fatla Pak Kris itu berasal dari Jakarta. Aku penasaran nih Pak, satu pertanyaan. Kira-kira pelanggaran di sekolah Jakarta sama di Malang SMK Singasari ini berbeda atau sama aja? Di SMK Negeri 2 Singosari ini karena berada di Jawa Timur yang sukunya itu masih satu rumpun gitu ya, ya dari suku Jawa, tapi kalau di Jakarta itu kan heterogen ya Mbak ya. Iya. Jadi dari berbagai pulau, jadi dari luar daerah masuk ke Jakarta, sehingga akhirnya kebiasaan-kebiasaan mereka pun juga berbeda, sehingga kalau menurut saya yang pernah menjadi siswa di sana itu kayaknya lebih parah di sana ya, iya. Oke. Nah setelah kita bandingin perbedaan Malang dan juga tempat lain itu, kira-kira Bapak ada harapan nggak sih Pak sebagai guru tatip kepada siswa-siswanya mungkin? Iya, saya menaruh harapan besar sekali kepada seluruh siswa SMK Negeri 2 Singosari bahwa mereka semuanya akan sukses.
Oke, amin. Jadi semoga harapan Bapak terkabulkan ya Pak. Amin ya Rabbal Alamin. Pasti jadi kesimpulan yang kita ambil dari obrolan panjang kita dari awal sampai akhir, nyata tatib itu mementingkan diri kita juga guys, karena kedisiplinan akan berpengaruh juga pada diri sendiri. Apalagi kita juga menjadi makhluk sosial ya Pak. Oke, nah kalau kita terbiasa disiplin, maka nanti di masyarakat pun kita nanti akan dipandang menjadi orang yang kayak berwibawa, tegas, tertib, ya seperti itu. Oke, nah setelah kita dari segmen awal sampai akhir kita sudah membahas tentang obrolan penuh makna nih guys. Dari segmen pertama hingga terakhir kita bisa belajar banyak hal dan juga pengertian tatib sendiri itu seperti apa. Nah, terima kasih banyak Pak Kris telah meluangkan waktu datang ke podcast kami. Sama-sama Mbak. Semoga sehat selalu dan harapannya terkabulkan ya Pak. Amin, amin. Terima kasih atas doanya. Semoga Pak Kris bisa semangat untuk membimbing generasi muda kita. Amin. Oke sobat, itu dia obrolan kita di episode kali ini. Setelah kita bisa ambil banyak makna, saya sangat berterima kasih kepada penonton yang telah setia menonton dari segmen awal hingga akhir. Oke, terima kasih sudah menyimak. Saya Anissa Zahra Isnaini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I made rats, no I won't look back. And I call shots just like Montana. We pull stunts like Evil Knievel. You can't touch this like MC Hammer. Bros on tag still roll with up bammers. I flag one from like football banners. 5'5", they get locked this grammars. Sweet one, but she ain't got no manners.